Halo Sobat Saham, ketemu lagi di channel Sobat Saham. Apakah Sobat baru mulai belajar investasi saham, tetapi bingung memulainya? Nah, video ini akan membantu Sobat langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan dalam memulai investasi saham Sobat. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang menjelaskan tentang pengertian apa itu saham, serta keuntungan investasi di saham. Jika Sobat belum menonton videonya, bisa Sobat cek di video rekomendasi pada pojok kanan atas video ini. Tonton video ini sampai habis ya Sobat, agar Sobat mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Nah, sebelum kita lanjut, jika Sobat Saham suka video-video di channel ini, silahkan di-share, like, dan jangan lupa di-subscribe ya. Dan hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari Sobat Saham. Jika Sobat baru mulai belajar tentang saham, ada beberapa hal yang perlu Sobat lakukan untuk bisa memulai investasi Sobat di saham. Pertama, Sobat perlu memahami apa itu saham. Secara singkatnya, saham merupakan bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan, sehingga Sobat merupakan pemilik perusahaan dalam porsi tertentu, sehingga Sobat berhak atas keuntungan perusahaan yang disebut dividen, serta hak-hak yang lainnya. Yang kedua, Sobat perlu tahu apa itu resiko saham. Tentunya, di saat ada keuntungan, pasti ada resiko di dalamnya, di mana secara garis besar, Sobat bisa kehilangan atau rugi sedikit tidak mendapatkan hak Sobat sebagai pemilik saham, sampai dengan kerugian 100% modal saham. Nah, untuk menghindari hal-hal ini, Sobat perlu tahu caranya. Di video sebelumnya, kami sudah membahasnya tentang apa resiko saham dan cara mengatasinya. Silahkan Sobat tonton ya di link yang ada di rekomendasi video di pojok kanan atas ini ya. Yang ketiga, Sobat perlu membiasakan diri dengan istilah-istilah yang ada di investasi saham. Karena banyak istilah-istilah yang mungkin belum pernah Sobat dengar sebelumnya. Seperti apa itu lot, di mana lot adalah satuan terkecil dalam membeli saham. Saat ini satuan lot adalah 100 lembar saham. Jadi, di saat Sobat mau membeli saham yang harganya per lembarnya 1000, maka Sobat butuh dana minimal 1000 kali 100, yaitu 100.000. Dan masih banyak lagi istilah-istilah yang lain. Di Instagram, kami pernah merekap sekitar 45 istilah di dunia investasi saham. Sobat bisa cek ya, atau Sobat bisa download filenya. Linknya ada di deskripsi ya Sobat. Keempat, temukan mentor atau rekan yang sama-sama tertarik dengan saham, agar Sobat semakin giat belajar dan prosesnya semakin cepat. Sobat bisa gabung di channel Sobat Saham ini, baik YouTube maupun Instagramnya. Jika Sobat ada yang tidak paham, segera tanyakan saja ke mentor atau rekan Sobat, atau tanyakan ke kami juga bisa. Saat ini sudah banyak orang mau berbagi pengalaman dan ilmunya dalam saham, sehingga Sobat belajarnya akan lebih mulus dan lebih cepat. Yang kelima, saatnya Sobat buka akun saham di sekuritas atau broker. Sekuritas saham ini adalah perantara Sobat dalam melakukan transaksi, di mana Sobat tidak perlu mencari penjual maupun orang yang ingin membeli saham Sobat. Jadi, di sekuritas ini, Sobat bisa bertransaksi jual dan beli, tanpa mengetahui siapa yang Sobat ajak bertransaksi. Dan semua transaksi dilakukan secara online. Untuk membuka rekening di sekuritas, yang Sobat perlukan adalah KTP elektronik, NPWP, dan buku tabungan. Saat ini ada banyak sekuritas yang ada. Yang perlu Sobat lakukan adalah memilih sekuritas yang aman. Sekuritas yang aman adalah sekuritas yang memiliki izin yang jelas. Untuk membuka account, Sobat sudah bisa buka dengan minimal 100.000 ya. Tidak seperti waktu saya buka account pertama,
butuh minimal 5 juta. Jadi sobat lebih beruntung saat ini. Untuk penjelasan detail tentang memilih sekuritas akan kami jelaskan di video berikutnya ya. Yang keenam, setelah membuka account, sobat perlu download aplikasi dari sekuritas sobat ya. Nah, di aplikasi itulah sobat melakukan transaksi. Sobat perlu paham dalam melakukan proses jual dan belinya. Di sini kita akan bantu menjelaskan di cara beli dan jualnya. Sisanya, sobat bisa tanya di komen ya. Dalam proses jual dan beli, ada namanya harga bid dan offer. Bid adalah harga yang diinginkan pembeli dan offer adalah harga yang ditawarkan penjual. Jadi, jika harga ini belum jumpa, maka belum transaksi. Yang ketujuh, setelah sobat tahu cara menjual dan membeli saham, di mana ini adalah permulaan dari perjalanan investasi sobat. Hal berikutnya yang sobat perlu lakukan adalah memilih metode investasi sobat. Apakah sobat ingin menjadi investor atau trader? Perbedaannya terletak pada apakah sobat mau menggunakan metode analisa teknikal atau fundamental, atau bisa juga dikombinasi keduanya. Untuk penjelasan apa itu kedua metode ini, silakan sobat cek di video kami yang lainnya ya. Link videonya ada di pojok kanan atas video ini. Saya sendiri lebih memilih analisa fundamental. Alasan sederhananya, sudah ada orang yang terbukti sukses dalam memakai analisa ini. Sekarang, kita tinggal mengikutinya. Orang yang sukses itu adalah Warren Buffett. Tentunya sobat sudah tahu kan siapa dia? Di Indonesia ada Bapak Lo Keng Hong. Saking suksesnya menerapkan metode value investor, beliau disebut-sebut sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Keren kan? Tahapan ke-8 setelah sobat memilih metode adalah giat mempelajarinya. Coba cari-cari bahan-bahan tentang penerapan metode tersebut. Bagaimana aplikasinya? Di channel Sobat Saham, kamu fokus membahas analisa fundamental. Jadi, sobat bisa lihat video-video lainnya di playlist channel ini. Sudah saya kelompokkan dalam satu tipe video. Ada dasar-dasar saham, analisa saham, dan lain-lain. Di mana ini akan memudahkan dalam sobat belajar. Menurut saya, saat ini sobat sudah bisa belajar lebih cepat. Hanya sobat perlu berusaha sedikit untuk membaca atau menonton video yang sudah ada. Untuk selanjutnya adalah konsisten dan sabar menerapkan metode yang sudah sobat pelajari. Tidak ada yang instan. Sobat perlu belajar, sabar, dan konsisten. Tidak butuh waktu lama, sobat akan lebih mahir dalam berinvestasi dan memilih emiten yang tepat buat investasi sobat. Untuk hal-hal yang lainnya seperti kebiasaan seseorang investor, kiat-kiat bagaimana menghadapi kondisi pasar, itu akan sobat pelajari di dalam perjalanan sobat nantinya. Di channel ini juga ada beberapa video bagaimana kiat-kiat melihat kondisi pasar dan lain-lainnya. Silahkan explore ya sobat. Jadi itu sobat, tutorial atau langkah-langkah yang diperlukan untuk bisa memulai berinvestasi di pasar modal. Silahkan masukkan komen dan pertanyaan sobat ya. Jika ada yang kurang paham, kami siap membantu sobat. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya sobat. Jangan lupa di subscribe ya, agar kami makin semangat membuat video analisa saham.